ketika digantung di tiang salib, itu di kepalanya dililitkan tanaman ini hingga membentuk suatu mahkota. Oke, halo semua, balik lagi sama gue Bondan di Orang Keren. Kali ini gue bakal ngebahas lagi tentang flora unik. Jadi flora ini tuh unik karena ada kesakralannya juga. Nah, kali ini gue akan ngebahas tanaman yang dia berduri juga. Cuman ini ada sakralnya. Mau tahu tanaman itu apa? Ayo kita lihat tanamannya. Oke, kali ini kita lihat ini tanamannya nih. Ini dia tanamannya. Tanaman ini disebut dengan bidara atau widara. Tanaman ini memiliki nama Latin Ziziphus mauritiana. Tanaman ini tumbuh di daerah yang harus cukup sinar matahari, karena bila tidak memiliki sinar matahari yang cukup, tanaman ini daunnya tidak akan lebat ya. Sebenarnya tanaman ini memiliki buah, namun untuk yang di depan saya ini memang lagi belum berbuah. Dan juga tanaman ini memiliki beberapa jenis. Bisa lebih dekat tanamannya seperti apa? Nah, ini dia tanamannya. Tanaman ini memiliki duri. Nih ya, ini lihatkan durinya tuh. Nah, tanaman ini memiliki duri. Bila tanaman ini masih kecil, ya mungkin 1 atau 2 jengkal, ini belum ada durinya guys. Tetapi ketika tanaman ini sudah tumbuh lebih dari 1 meter, ini akan memiliki sangat banyak duri. Bahkan di sekujur batang tubuh tanaman ini, mulai dari atas akar hingga ke pucuk tanaman ini, lihat, ini dipenuhi dengan duri-duri tajam guys. Buah dari tanaman ini itu memiliki rasa masam dan agak sedikit pahit. Dan untuk daun muda dari tanaman ini itu bisa dijadikan sayur. Sedangkan yang sudah tua bisa dijadikan sebagai pakan ternak atau bahkan bisa dijadikan jamu. Oke, kita masuk ke inti dari tanaman ini. Tadi saya sudah bilang bahwa tanaman ini bagi beberapa orang bisa dibilang tanaman ini sakral. Nah, kenapa bisa sakral? Jadi beberapa orang percaya bahwa tanaman ini bagus dan bahkan direkomendasikan untuk memandikan mayat, atau salah satunya juga sebagai sarana pengusiran makhluk astral, atau bahkan sarana ruqyah bagi umat Islam tentunya. Begitu juga bagi umat Kristiani, tanaman ini pun dianggap sakral karena ada sebuah peristiwa besar di balik tanaman ini, yaitu peristiwa di mana Sang Yesus Kristus ketika digantung di tiang salib, itu di kepalanya dililitkan tanaman ini hingga membentuk suatu mahkota, dan mahkota itu disebut bidara mahkota Kristus. Sejak saat itu tanaman ini dianggap sakral oleh umat Kristiani. Nah, kita coba lihat lagi, bisa mendekat tanaman ini. Lihat guys, mulai dari batangnya nih. Ini batang dari tanaman ini, ranting-rantingnya tuh, ini benar-benar dipenuhi duri ya. Nah, ini sangat banyak durinya, ini tajam-tajam guys. Nah, ini adalah contoh daun yang sudah tua nih. Dia cenderung ada flek-flek di daun-daun yang tuanya ya. Sedangkan daun yang masih muda nih, kita lihat, itu masih hijau ya. Hijau, belum ada flek. Nah, ini ciri-ciri daun yang sudah masih muda ya. Oke. Nih, bahkan guys, liatin. Ini tanaman sebenarnya agak berbahaya ya bagi
orang yang belum mengetahui ini karena ini bisa nyangkut-nyangkut guys. Nah, tanaman ini karena memiliki beberapa jenis, ada yang tumbuh seperti macam pohon mungkin pohon gorgot mungkin. Ada yang dia menjulang ke atas, lalu di atas semua ranting-rantingnya, dan ada juga jenis tanaman bidara ini yang kecil namun merambat. Ini salah satu contohnya nih. Jadi walaupun ini kecil, tapi tanaman ini merambat guys. Nah, berhubung tanaman ini liar, jadi tanaman ini merambatnya tidak tentu ya, bisa ke segala arah. Nah, baik nih. Berhubung tanaman ini dianggap sakral untuk beberapa orang, bahkan untuk beberapa kepercayaan. Tanaman ini dari daunnya itu dibuat sebagai minyak. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar dengan sebutan minyak bidara. Itu memang benar ada teman-teman. Kalian bisa cek di internet pun ada. Bidara atau widara, kalau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Ziziphus mauritiana, adalah jenis tanaman penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Buah dari pohon ini kecil-kecil dan agak masam dan sedikit pahit rasanya. Buah bidara merupakan sumber karoten, vitamin A, vitamin C, dan lemak nabati. Buah bidara unggul diperjualbelikan sebagai buah segar untuk dimakan langsung atau untuk dijadikan minuman segar. Di beberapa tempat, buah ini juga dikeringkan dan dijadikan manisan. Ada pula yang dimakan dengan garam atau dirujak. Daun-daun yang masih muda dapat dijadikan sayuran, dan daun yang sudah tua dapat dijadikan pakan ternak. Rebusan daunnya juga dapat diminum sebagai jamu. Daun ini akan mengeluarkan busa seperti sabun apabila diremas dengan air dan digunakan untuk memandikan orang yang sakit demam. Tanaman ini tumbuh subur di wilayah yang memiliki curah hujan sedikit dan menengah. Kualitas buahnya yang paling baik jika tumbuh pada lingkungan yang panas, kaya cahaya matahari, dan cukup kering. Namun hendaknya mengalami musim hujan yang memadai untuk menumbuhkan ranting, daun, dan bunga, serta untuk mempertahankan kelembaban tanah selama mematangkan buah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gua mengenai tanaman ini yang disebut dengan bidara atau widara ini. Kita tidak tahu di luar sana sebutannya apa, namun di daerah perkotaan, khususnya di Jakarta, tanaman ini mempunyai sebutan bidara atau widara. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini dari gue Bondan di Orang Keren. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Orang Keren agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Oke, salam dari gue Bondan di Orang Keren.